melihat ya. Kakak-kakak nggak lihat, tapi ada Tuhan yang lihat. Bagaimana? Oke, kita harus siap. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, semua menyanyi, semua menyembah. Jangan ada diam-diam saja. Ini mulut untuk memuji Tuhan, ya. Adik-adik, oke, siap. Kita akan pujian. Waktu Tuhan itu yang nanti
memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan, baik yang ada di rumah. Biarlah ibadah kali ini betul-betul merasakan hadirat perawatan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, juga kakak-kakak yang mengajar Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami mengurapi. Terpujilah nama-Mu, ambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami siap bersorak bagi Engkau dan kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, karena tadi sudah menyembah, sekarang kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Semuanya, Kakak Angel sudah untuk bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan semuanya buah roh. Haleluya. Semua pasti tahu kan? Ayo pakai gerakannya. Oke, siap.
Tuhan. Siapa yang mau? Wah, duduk yang manis nanti ya. Jangan jalan-jalan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat yang taat Adik-adik yang manis yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari siapkan semuanya hatinya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan lagi main-main ya, karena kita harus hormat sama Tuhan, apalagi sama kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai Tuhan, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh nyata, berkat-Mu luar biasa kepada kami di tempat ini, kepada kakak-kakak pembimbing yang melayani, bahkan kepada adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita-Mu yang indah. Mari Tuhan Yesus, biarlah di dalam kebenaran firman-Mu ini kami bisa menjadi anak-anak, kami bisa menjadi adik-adik yang baik, yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, karena kami dan adik-adik kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan cerita kebenaran firman Tuhan? Nah, pada saat ini firman Tuhan bercerita tentang 10 orang. Wah, banyak juga ya adik-adik, 10 orang. Nah, 10 orang ini sedang sakit seperti cerita kita tadi. Siapa yang tahu 10 orang ini sakit apa? Ayo, sakit apa? Demam berdarah? Salah. Tipes? Bukan. Sakit apa? Panas? Salah juga. Corona? Enggak ya. Nah, ke-10 orang ini ternyata sakitnya sakit kusta adik-adik ya. Tetapi apa yang terjadi? Tadi kan adik-adik sudah menyaksikan ya bersama-sama ya. Tetapi sebelum kita masuk dalam kesimpulannya, Kakak Tina mau membacakan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo, ambil Alkitabnya. Sudah siap Alkitab? Anak-anak besar yang sudah tahu membaca, ayo ambil Alkitabnya. Anak-anak kecil yang belum bisa membaca, panggil dulu mamanya sama papanya. Mama, papa, sini, temani saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan ya. Oke, sudah? Dalam hitungan yang ketiga kita baca ya sama-sama. Tadi sudah dikatakan firman Tuhan terambil dari mana? Terambil dari mana? Yang keras. Lebih keras lagi. Iya, betul sekali. Adik-adik di rumah pintar-pintar semua. Terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, sekarang Kakak Tina bacakan dengan suara yang keras ya. Kalian juga di rumah harus membaca Alkitab ya. Oke, judulnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, jadi mereka takut ini. Aduh, kan pada saat itu orang kusta itu kayak disingkirkan ya adik-adik ya pada saat zaman Tuhan Yesus. Nah, mereka berdiri agak jauh. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, dan mereka berteriak, Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, lalu ia ini adalah Tuhan Yesus adik-adik. Ia memandang mereka. Siapa ya? Ia memandang mereka lalu berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi disuruh
suara yang nyaring. Jadi mungkin dia kembali sambil menyanyi, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih saya sudah sembuh. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Nah, adik-adik tahu tahir itu apa? Tahir itu adalah sembuh dari sakitnya. Di manakah yang 9 orang? Jadi 10 kurang 1 itu 9. 9-nya pergi. Yang satunya kembali sama Tuhan Yesus. Dan tahukah kalian, yang satunya adalah orang Samaria, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus lanjut lagi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jadi, apa yang diajarkan cerita pada hari ini? Yang diajarkan kepada kita adalah, bagaimana cara kita agar kita selalu apa? Mengucap syukur. Jadi kita harus belajar loh adik-adik pada orang Samaria ini. Dia sembuh, yang 9 tadi entah kemana, berada di mana rimbanya tidak tahu. Ketika dia sudah tahu dia sembuh, mereka pergi saja seperti itu. Tetapi orang Samaria ini dia kembali sama Tuhan Yesus. Dia kembali, dia bersungkur di kaki Tuhan Yesus dan dia bersyukur, dia memuliakan Allah, dia berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mau untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa ya? Barangkali ada yang bertanya begitu, Kakak Tina itu mengucap syukur apa sih? Nah, mengucap syukur berterima kasih. Kan biasa kalau papa atau mama belikan kalian baju baru, kan kalian bilang, mama terima kasih mama, bajunya sangat bagus. Atau dikasih uang jajan, ini jajannya, wah mama terima kasih ya. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus itu kan sangat baik adik-adik ya. Tuhan itu selalu memberikan kita apa? Kesehatan. Jikalau saat ini kalian masih sehat, ya itu karena Tuhan Yesus memberkati kalian. Tetapi jika kalian juga masih sakit atau sakit ya seperti orang kusta ini, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu siap menolong kita. Tetapi Tuhan Yesus yang ajarkan sama kita adik-adik bahwa dalam segala sesuatu kita harus selalu mengucap syukur. Baik itu ketika kita senang, baik itu ketika kita bersedih. Tuhan Yesus bilang, baik dalam keadaan susah maupun senang, kita harus selalu tetap bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Mungkin tanya sama Kakak Tina nih, Kakak Tina, gimana ya cara saya mau bersyukur sama Tuhan ya? Oh iya, cara saya bersyukur sama Tuhan, kan saya bisa bicara sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya bicara ya Kakak Tina ya sama Tuhan Yesus? Kalian kan sudah bisa berdoa. Kalian berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan, minuman. Tuhan Yesus terima kasih sudah kasih saya mama dan papa yang baik. Tuhan Yesus terima kasih sudah kasih saya keluarga yang baik. Tuhan Yesus terima kasih saya masih ada hingga saat ini. Saya masih sehat, saya kuat, saya menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Itu semua karena Tuhan Yesus ya. Jadi kita selalu rajin berdoa. Dan jangan lupa, tadi itu orang Samaria memuji-muji Tuhan. Jadi kita harus juga sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus rajin memuji Tuhan, bernyanyi tentang kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa ya, itu harus selalu diingat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita jadikan Tuhan itu number one. Ayo, number one itu apa? Nomor 1 dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang manis, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kakak Tina berharap kalian bukan cuma jadi pendengar ya, tetapi kalian melakukan apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena bukan Kakak Tina loh yang berbicara, tetapi ada firman Tuhan yang sedang mengingatkan kepada kita. Firman itu
Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita. Jadi kita harus hormat, kita harus dengar-dengaran sama apa yang sudah Tuhan katakan di dalam apa ini apa? Alkitab. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Dan untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan ada persembahan pujian dari teman kita di kelas kecil. Mari kita saksikan bersama-sama. Kutaki taki gunungan tinggi, ku turun lompat mai dalam tarik paras hingga mai bentang. Yesus bertetaku di kanan kau ada, di kiriku kau ada, karena kau Yesusku. Adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, saatnya kita mau memberi persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Sudah ada? Oke, kalau sudah ada kita berdoa dulu ya. Sudah berdoa baru kita bawa persembahan. Oke, semua sikap hati berdoa. Iya, kami bersyukur Tuhan pada siang hari, sore hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajar kami untuk selalu mengikuti kebenaran firman-Mu, percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu, berkati guru kami yang sudah mengajar kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati berlipat ganda dalam kehidupannya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan Engkau yang memberkati Bapa. Biar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini adik-adik sekolah minggu-Mu Tuhan akan memberi persembahan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati baik orang tua, semuanya Tuhan Engkau berkati dalam usaha pekerjaan orang tua Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya siap persembahannya. Kita nyanyi. Haleluya. Lebih dalam dari
kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus bahwasanya Kau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati semua kakak-kakak pembimbing yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Berkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang sudah beribadah bersama-sama pada hari ini. Berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, kota kami dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.